Nah, sekarang bagian bidang miring. Oke, jadi kalau misalkan kita punya suatu benda, misalkan batu sama kayak tadi ya, masanya 5 kilogram. Ini batu ini mau kita angkat. Kita angkat sampai ketinggian tertentu. Jadi dari sini mau kita pindahin ke sini nih. Gimana caranya? Ya berarti kalau misalnya mau diangkat langsung berarti membutuhkan gaya sebesar sebesar berapa? Sebesar berat bendanya yaitu M kali G ya. Berat bendanya M kali G yaitu 5 kali 10. Ini 50 Newton. Berarti minimal kita butuh gaya sebesar 50 Newton untuk sampai di atas. Oke. Jadi dengan gaya 50 Newton ini bendanya bisa berpindah dari sini ke sini. Nah, sekarang dengan bidang miring kita bisa memberikan gaya yang kurang dari 50 Newton ini. Caranya gimana? Caranya ya udah bikin nih suatu bidang yang miring kayak gini. Oke. Kemudian batunya kita taruh di sini dulu. Ini 5 kilogram ya. Nah, kalau batunya kita letakkan di sini, maka mendorongnya itu nggak harus 50 Newton. Tapi yang pasti gaya F ini kurang dari 50 Newton. Oke, kalau kita lihat lintasannya, emang lintasannya lebih panjang. Ini pendek, sementara ini panjang, ya. Tapi nggak apa-apa, karena dengan lintasan yang panjang ini kita menghasilkan gaya yang lebih kecil ternyata. Gitu. Jadi tenaga yang kita butuhkan untuk mengangkat batu ini sampai ke atas itu jauh lebih kecil dibandingkan langsung diangkat. Gitu. Oke, itu adalah konsep bidang miring. Nah, untuk menghitung berapa sih persisnya F ini, ya nanti kita bakalan hitung di bagian keuntungan mekanisnya ya. Oke, di sini kita baru konsepnya aja. Nah, itu satu bidang miring. Kemudian contoh lain bidang miring itu adalah baji. Pernah dengar baji nih? Baji itu ya kayak kapak gitu kali ya. Nih, gambarnya kira-kira gini. Nah, ini adalah baji atau kapak ya. Biasa untuk dipakai memotong kayu. Nah, kalau kita lihat baji itu dari ya bagian sininya, kita lihat kayak gini nih. Set, set. Nah, dia itu terdiri dari dua bidang miring. Di sini bidang miring, di sini bidang miring lagi. Fungsinya apa? Ya, fungsinya untuk membelah sesuatu. Ya, misalkan ini ada kayu gitu ya. Kalau bajinya ini kita eh, apa? Pukulkan ke kayu, maka kayunya ini bisa terbelah dua. Oke, jadi dia menggunakan konsep bidang miring. Jadi ada dua bagian bidang miring di sini sama di sini ya. Intinya gini sih, kalau misalkan dia tidak ada bidang miring ya, ini butuh gaya yang sangat 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 besar untuk memecah kayu ini. Tapi karena ada bidang miring ya gayanya jadi berkurang. F-nya lebih kecil untuk membelah kayu. Oke, itu baji. Terus kemudian konsep bidang miring dipakai juga di skrup. Skrup ya. Skrup tuh gini nih, mirip kayak paku gitu ya. Tapi di sini ada apa ya? Kayak semacam lintasannya gitu. Oke. Nah, sekarang bandingin sama paku. Paku ini supaya bisa menancap ke dalam kayu, ini butuh diketok sama palu ya. Diketok palu dengan gaya yang besar. Sementara untuk skrup ini nggak perlu diketok ya. Cukup pakai obeng aja kita putar pelan-pelan, 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 lama-lama dia masuk. Artinya gaya yang digunakan lebih kecil. Oke, jadi lagi-lagi yang namanya bidang miring ini ya, baik baji atau skrup atau bidang miring yang ini, itu konsepnya adalah satu, dia mengubah mengubah arah gaya ya. Kedua, dia mengubah juga besar dari gaya. Jadi makanya dia termasuk pesawat sederhana. Oke?